itu merupakan bahasa asli daripada Republik Indonesia. Orang Belanda bilang vrijheid, orang Inggris bilang freedom, orang Arab bilang al-hurriyatu, dan orang Republik Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Takbir. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang tengah nih kagak pakai sempak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Merdeka. 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 Yang saya hormati para tokoh masyarakat Kampung Cilambur, yang saya hormati tokoh aparat Kampung Cilambur, dan yang saya hormati juga anggota-anggota kaum tim Gudang yang telah menyelenggarakan daripada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang amat besar, sebesar-besarnya kepada anggota-anggota kaum tim daripada Gudang. Aplaus. Zaman revolusi dulu, Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 orang pemuda, akan aku goncangkan dunia. Apa maksudnya? Karena pemuda itu akan meneruskan daripada perjuangan yang telah dirintis oleh pendahulu daripada Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya saya ini enggak punya persiapan, ditunjuk tiba-tiba. Dalam rapat saya diperintahkan menjadi pemimpin upacara. Nah, secara tiba-tiba ditunjuk kembali menjadi pemberi bujangan. Demikian ya. Inilah contoh bahwa pemuda harus berani berbicara di hadapan banyak orang, bahwa pemuda harus siap dalam keadaan apapun. Betul? Betul? Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil hadiah daripada para penjajah, melainkan hasil perjuangan daripada para pahlawan Republik Indonesia, terutama rakyat Indonesia yang beragama Islam. Sekarang saya tanyakan kepada saudara-saudara, saya tidak ingin menimbulkan rasa rasialis, rasa rasisme, tapi ini merupakan sejarah yang perlu dikemukakan kepada halayak umum. 22 Oktober tahun 45, saudara-saudara, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad di Surabaya yang melahirkan hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis, tapi itu merupakan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45 di Surabaya. Apakah Islam tidak hebat, saudara-saudara? Apakah Islam itu tidak hebat, saudara-saudara? Ini Pancasila, sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa pada awalnya.
melainkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu Pancasila pada awalnya. Tanggal 17 Agustus 45 sore didatangilah rumah Bung Hatta oleh Laksamana Jepang. Dikatakan kalau sila pertama daripada Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu tidak dihapuskan, maka rakyat Indonesia bagian timur akan melepaskan diri. Lalu apa? Apakah Islam berontak? Apakah Islam kemudian berkeras kepala? Tidak. Saat itu tokoh Islam bernama Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian disepakatilah seusai pertemuan itu, sila pertama daripada dasar negara Indonesia Pancasila itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila satu dasar yang dinamis, satu dasar yang universal, dasar yang luas. Komunis satu dasar negara pernah lahir, namun sejak tahun 70-an ke sini komunis hilang. Tetapi Pancasila sejak tahun 45. Sebetulnya Pancasila itu bukan sejak tahun 45. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila telah ada beribu-ribu tahun lamanya di ibu pertiwi ini, dan ia hanya menggali daripada Pancasila itu menjadi satu dasar negara Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945 melalui sidang BPUPKI buatan Jepang pada itu yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kembali kepada para pemuda. Seusai merdeka itu jangan dikira senang. Belum genap 2 bulan Indonesia merdeka. Tepatnya tanggal 29 September tahun 45 Inggris sudah mendarat. 29 September 1945 Inggris mendarat di Surabaya, di Tanjung Perak. Siapa yang berjuang satu? Pemuda. Ini awas, sejarah, jangan dilupakan. Bung Karno pernah mengatakan, jangan sesekali melupakan sejarah. Betul? Karena maju mundurnya satu bangsa tergantung pada sejarah yang melahirkannya. Betul? Dan saya tertarik ini pada kata-kata dalam background ini yang berjudul Tuhan tidak akan mengubah satu bangsa jika bangsa itu tidak mengubahnya. Sebetulnya itu kutipan dalam Al-Quran. Bunyinya itu, Tuhan tidak akan mengganti satu kaum apabila kaum itu memang tidak ingin berubah. Betul? Dalam Al-Quran demikian. Namun kaum pun bisa diartikan sebagai bangsa. Kenapa? Karena kaum bukan hanya berisi satu orang atau 2 orang. Begitu. Ini sesuai dengan konsep yang dibangun oleh Bung Karno, yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. 1962 kita pernah dikepung oleh neokolonialisme dan imperialisme buatan Inggris dan Amerika. Tapi bangsa Indonesia tidak pernah gentar menghadapi itu. Kita tegak berdiri menghadapi semua tantangan zaman ini. Merdeka. Nah, sekarang berpulang kepada pemuda. Ini sepanjang saya hidup di kampung Cilambur ini baru pertama kali saya mengadakan upacara. Baru upacara pertama kali ini yang saya lakukan di kampung saya. Sepengetahuan saya, sepanjang saya hidup di sini, ini upacara pertama dalam hidup saya di kampung saya.
dan saya akan catat dalam saya punya buku bahwa ini merupakan sejarah yang mendobrak satu pemahaman, satu pemikiran yang mengatakan bahwa ini sekularisme. Maka oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Gudang. Tepuk tangan. Moga-moga sajalah Gudang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Pun demikian adanya dengan Kampung Cilambur ini. Moga-moga sajalah Allah selalu memberkahi rahmat, taufik, hidayah kepada Kampung Cilambur dan umumnya kepada bangsa Indonesia. Amin amin ya Allah ya Robbal. Ya. Ini halo ya, halo bukan buatan Indonesia, buatan luar negeri. Lalu apakah benar bahwa Indonesia itu sudah berdikari? Belum, saudara-saudara. Belum bisa Indonesia berdikari, belum bisa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Namun kalau pemuda Indonesia berjiwa nasionalisme di dalam dadanya ini, maka dapatlah dipastikan bahwa Indonesia itu akan menjadi satu negara yang besar, menjadi satu negara yang mampu menghadapi semua tantangan dan cobaan zaman yang semakin edan. Betul? Sekarang orang menjajah tidak perlu pakai senjata, tidak perlu dengan agresi militer, tidak perlu dengan bombardemen, hanya dengan satu alat kecil yang persegi panjang itu, yang bernama handphone itu, satu negara dapat musnah seketika. Betul? Zaman saya dulu sekolah, mana ada itu anak segede gini pegang-pegang HP. Mana ada itu anak segini pegang-pegang HP. Anak sekarang bu, baru lahir sudah pegang HP. Hai, betul. Saya kaget. Anak kecil SD, saya punya saudara itu di Jakarta, berkata, memberi arti kepada ML itu molor melulu. Kalau orang Medan bilang situ morang, situ kang molor ciberang. Begitu. Bu, jangan salah. Ini begini, tahu bahasa Indonesia. Kan Sabang tak Merauke. Horas. Merdeka. Ini merdeka jangan dianggap bercanda, Bu. Merdeka ini tanggal 19 Agustus apa September saya lupa. Bung Karno pernah mengeluarkan mandat bahwa merdeka merupakan salam nasional. Caranya merdeka, salam nasional. Jangan kemudian merdeka dikatakan bercanda ini itu merupakan ucapan yang sakral. Mana ada satu negara mengadakan merdeka selain bangsa Indonesia? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada, karena merdeka itu merupakan bahasa asli daripada Republik Indonesia. Orang Belanda bilang vrijheid, orang Inggris bilang freedom, orang Arab bilang al-hurriyatu, dan orang Republik Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Takbir. Dulu saya itu punya di Sanawiyah guru orang Amerika. Dia bilang Indonesia is a nationalist man. Indonesia itu orangnya nasionalis, cinta terhadap tanah air. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mencintai daripada Republik Indonesia itu. Ini salah satu bukti bahwa pemuda bangsa Indonesia itu mencintai daripada negaranya dengan mengadakan perayaan 17 Agustus. Sekali lagi tepuk tangan.
Juga saya ingatkan, jangan lupa bahwa ini kampung Cilamur ini pernah mendapat satu sertifikat, sekalipun tidak dicatat. Dikatakan bahwa kampung Cilamur ini merupakan satu gudang daripada para ulama, satu gudang daripada para kiai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lantas kalau betul, orang itu pasti maut, betul tidak? Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, pasti meninggal. Nah, begitupun terhadap ulama dan kiai. Bagaimana kalau ulama dan kiai itu sudah tidak ada di kampung kita? Apakah kampung Cilamur ini dinamakan gudang kiai? Apakah Cilamur ini dikatakan gudangnya ilmu? Apa masih apa tidak? Tidak. Kalau para kiainya tidak ada dan tidak punya penerus daripada perjuangan daripada kiai, lantas bagaimana untuk meneruskan perjuangan itu? Masuklah kamu ke dalam pesantren. Betul? Namun ingat, sekalipun saudara masuk ke dalam pesantren, saudara tetap harus masuk sekolah. Benar? Karena apa? Kalau sekolah saja tidak pesantren, maka akhlaknya akan rusak. Sekalipun sekolah itu diberi akhlak, betul tidak? Dipelajari akhlak, betul. Namun di pesantren akhlak menjadi nomor satu. Betul? Karena ada satu kata-kata yang bernama innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul bahwa seseorang manusia tidak mungkin mencapai satu kesempurnaan. Namun demikian pun kita dapat menjadi seorang yang berperingkat, bersertifikat baik. Betul? Sekalipun tidak sempurna. Betul? Betul apa betul? Kurang rame. Betul apa betul? Merdeka. Lanjutkan. Lanjutkan atau tidak? Masalahnya ini tidak ada apa ya, pembicaraan lagi. Lanjutkan. Lanjutkan saja. Saya itu selalu mendengar cerita dari orang tua kita. Dulu itu kalau pingin belajar sulit. Dulu itu kalau pingin makan sulit. Makan itu mungkin orang sekarang tidak tahu. Ancemon. Tahu itu ancemon? Nih, generasi tahun 60-an pasti tahu. Tuh, diparut pakai kelapa, pakai bawang. Semacam demikian. Ancemon ini satu makanan yang tidak mungkin hilang dalam ingatannya seorang yang lahir di abad 40-an, 50-an, 60-an. Itu tidak akan hilang. Betul? Mungkin zaman kita paling rendah telur dadar, benar? Baik. Ya, saudara-saudara sekalian, dikarenakan saya kedatangan tamu, bagaimana? Lanjutkan atau tidak? Baiklah. Saking cintanya saya pada rakyat kampung Cilamur ini, tamu saya lupakan. Takbir. Merdeka. 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 Sekali lagi. Kalau dulu, ini cerita dulu lagi. Perang itu menggunakan senjata mortir, menggunakan kapal terbang, menggunakan brand. Sekarang tidak perlu. Hanya dengan ini nih. Betul? Hanya dengan tetot beres. Betul? Hanya dengan tulisan. Betul? Dulu orang ingin pintar itu sulit. Sekolah Belanda
sekarang orang miskin pun bisa sekolah, betul? Betul. Jadi salah itu orang kalau sekarang orang sekarang tidak bersekolah, salah besar itu orang. Betul. Dulu ingin sekolah sulit, Bu. Saya dengar itu almarhum Buya sekolahnya ke sana, hampir ke Paru. Namanya sekolah rakyat. Dia bawa itu tasnya, bukan tas, buku selembar dimasukin sini. Itu. Lalu papan tulisnya pun hanya kayu, ditulis pakai apa namanya? Kapur, blackboard, bukan whiteboard. Sekarang whiteboard zamannya, betul. Nah sekarang zaman corona juga ini, makin enak saja menggunakan gadget, betul. Tapi saya kira menggunakan gadget itu lebih sulit, betul. Kasihan kepada orang tua anak, betul. Anak tidak mengerti pasti bertanya kepada orang tua, betul. Tapi saya juga bersyukur adanya ini corona. Kenapa saya bersyukur? Karena sekolah libur, betul. Tidak perlu berbohong lah. Anak muda pantaran saya ini pastilah yang namanya belajar itu tidak mau. Jujur saja lah. Betul. Disuruh tulis itu PR oleh Bu Guru, besok saja Bu. Nanti saja Bu. Begitu naik kelas tidak ada nilai, mampus kau. Ini watak Indonesia itu satu penyakit yang tidak dapat dihilangkan sejak dulu. Itu Indonesia pemalas. Pemalas itu satu penghambat daripada kemajuan bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar supaya bangsa Indonesia ini rasa malasnya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hilangkan kesulitan bangsa Indonesia ini. Amin. Dimajukan negara Indonesia ini. Amin. Terutama para pemudanya dibikin jiwanya itu berjiwa nasionalisme. Betul? Nasionalisme itu artinya paham cinta terhadap tanah air. Begitu dulu berjuang, Islam mengatakan, buat apa kita ikut berjuang? Saya pernah baca buku sejarah, pernah tulisan Frans Mendur kalau tidak salah, itu pernah diwawancara. Untuk apa berjuang kemerdekaan? Agar kita bebas. Karena hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Kenapa cinta tanah air itu sebagian daripada iman? Begini, kalau bangsa Indonesia itu diduduki oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Spanyol, oleh Portugis, maka apakah bisa menjamin selama dijajah itu Islam dapat berkembang biak? Tidak. Karena mereka tidak beragama Islam. Inggris, Netherlands, kemudian Portugis, Spanyol. Kalau bangsa Indonesia dijajah oleh mereka itu, maka Islam tidak akan maju. Oleh karena itulah disebutkan bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Kenapa? Karena sama-sama mempertahankan agama Allah. Betul tidak? Dan orang yang gugur dalam medan pertempuran mempertahankan agamanya itu syahid. Karena Allah telah berjanji, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yarziqun. Balnya itu akan tetapi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati, orang yang gugur dalam titiknya bal ahya'un 'inda rabbihim yarziqun, melainkan mereka hidup dengan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sajalah seruan saya ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama sekali bagi saya.
dan saya khususkan kepada kaum pemuda Kampung Cilamur, moga-moga sajalah jiwanya terketuk, mau bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya menutup seruan saya ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkatkan tangan saudara-saudara sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ampunilah dosa-dosa seluruh pahlawan bangsa Indonesia yang telah gugur. Panjangkanlah umur guru-guru kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, berkahilah kemerdekaan kami, jadikanlah bangsa Indonesia ini bangsa yang dinamis, bangsa yang dapat dan mampu melawan daripada tantangan zaman yang sekarang ini. Amin. Dan jadikanlah pemuda bangsa Indonesia, terutama Kampung Cilamur ini, menjadi pemuda yang berjiwa revolusioner, menjadi pemuda yang berjiwa nasionalis. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi, merdeka! Merdeka!